Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ustazah akan memberikan materi tentang perbedaan najis dan hadas. Nah, Islam itu cinta kebersihan ya teman-teman. Salah satu buktinya adalah dengan diaturnya toharah atau kebersihan. Dalam bab toharah itu ada tentang najis dan hadas. Kenapa Ustazah memberi materi ini? Karena sering ketukar teman-teman. Najis adalah, hadas adalah sering tertukar. Makanya supaya paham harus bisa membedakan apa itu najis, apa itu hadas. Najis dan hadas adalah dua-duanya itu penghalang kita beribadah pada Allah. Ketika kita di tubuh kita ada najis, ketika kita berhadas, maka sholat kita tidak sah di mata Allah. Makanya kita harus paham tentang najis dan hadas ini. Kemudian apa perbedaan najis dan hadas itu teman-teman? Ayo sekarang, najis itu adalah kotorannya, sedangkan hadas adalah peristiwanya atau pekerjaannya. Contoh, ini ada ya, adik kecil, teman-teman misalnya punya adik gitu ya, adik kecil balita usia 5 tahun misalnya, usia 3 tahun, 5 tahun itu BAB di lantai teman-teman, di lantai rumah teman-teman. Nah, kotoran BAB-nya itu berupa tai, itu dinamakan najis karena najis itu adalah kotorannya. Sedangkan pekerjaan adik teman-teman BAB itulah, peristiwa BAB itu yang dinamakan hadas. Yang dinamakan hadas yaitu tergolong hadas kecil. Jadi najis itu adalah kotorannya, hadas adalah peristiwanya. Begitu perbedaan antara najis dan hadas. Nah teman-teman, sekarang setelah kita tahu pengertian najis, najis tadi artinya adalah kotorannya. Sekarang kotoran itu atau najis terbagi jadi 3 teman-teman. Ada najis berat, ada najis sedang, dan ada najis ringan. Najis berat itu contohnya kotoran yang berat itu contohnya anjing dan babi. Jadi kalau sandal teman-teman dijilat anjing atau kena babi ya, itu berarti najis berat. Tidak boleh dihindari ya, tidak boleh tersentuh sama sekali. Dan kalau kita tersentuh anjing dan babi, cara mensucikannya supaya kita bisa beribadah kepada Allah, supaya sholat kita sah, harus dengan cara menyapu, membasuhnya dengan air, dan basuhan pertama harus memakai tanah. Nanti tata caranya nanti tersendiri ya penjelasannya, nanti mungkin di lain waktu. Nah sekarang itu najis berat atau kotoran berat ya, harus memakai tanah membersihkannya. Sekarang yang kedua itu najis sedang. Najis sedang itu seperti BAB adik tadi, tai adik, tai ayam, tai sapi, kencing ya, kencing adik balita yang usia TK. Kalau kencing bayi beda lagi ya, itu namanya najis sedang. Cara membersihkannya agar kalau kita di tubuh kita ada kencing adik bayi misalnya atau kencing kita sendiri, maka kita tidak boleh sholat, tidak sah teman-teman. Cara mensucikannya dengan cara ganti baju atau dicuci dulu bajunya memakai air sampai tidak bau lagi. Itu cara bersuci dari najis sedang. Sekarang yang ketiga adalah najis ringan. Najis ringan itu contohnya adalah air kencing bayi sebelum usia 3 bulan yang masih belum minum makan apa-apa selain air susu ibu. Jadi bayi adik, kalau teman-teman punya adik bayi laki-laki di usia di bawah 3 bulan dan minumannya hanya air susu ibu, maka itu ketika pipis maka tidak perlu cukup dipercikan air. Cara membersihkannya dengan dipercikan air aja sudah suci.
Begitulah penjelasan tentang najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Nah, bagaimana dengan hadas? Hadas tadi pengertiannya peristiwanya atau pekerjaannya yang membuat kita terhalang kesucian beribadah kepada Allah. Peristiwa yang menghalangi kita beribadah ini dibagi jadi dua. Jadi hadas ada dua, teman-teman. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu contohnya BAB, buang air kecil, kentut. Itu hadas kecil, berhadas kecil artinya teman-teman sedang berhadas kecil. Nah, kalau teman-teman kentut berarti harus apa supaya bisa sholat? Harus wudhu dulu. Berarti cara mensucikannya dengan cara wudhu. Iya. Kemudian hadas yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu contohnya misalnya mama kalian, ibu kalian lagi haid. Itu berarti mama sedang berhadas besar. Maka cara mensucikannya kan nggak boleh sholat mama ya kalau lagi haid ya. Kalau sudah selesai haid mama nggak boleh sholat, belum boleh sholat sebelum mandi wajib namanya ya. Nah, jadi itu dinamakan hadas besar, berarti mama yang sedang haid itu berhadas besar. Cara mensucikannya dengan cara mandi wajib. Oke. Itulah pembagian hadas. Jadi hadas ada hadas kecil dan hadas besar.